Pada hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan pengajian kualitas hidup dengan pasien Mbak Gita. Sebelumnya saya telah membaca asuhan keperawatan, saya telah membaca rekam medis pasien, dan sebelum bertemu pasien, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Misi, saya izin masuk ya Mbak. Baik, apakah benar ini dengan Mbak Gita? Iya, betul. Boleh saya cek lagi identitasnya dulu? Boleh disebutkan tanggal lahirnya? Kita Atalia 26 Mei 2000. Oh iya, sudah cocok ya dengan Mbak Gita. Perkenalkan, saya perawat Aldila Ayu. Di sini saya perawat yang berjaga pada pukul 7 sampai dengan 2 nanti siang. Jadi maksud kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian kualitas hidup kepada Mbak Gita. Tujuannya sendiri nanti itu bisa dapat menilai kualitas hidup Mbak Gita seperti itu ya. Nanti prosedurnya Mbak Gita akan saya kasih beberapa pertanyaan dan Mbak Gita dapat menjawab sesuai dengan kondisi Mbak Gita selama 4 minggu terakhir ini. Apakah Mbak Gita bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa mulai ya Mbak. Sebelum itu Mbak Gita tidak usah khawatir karena apa yang kita bicarakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya dengan cara saya menutup privasi. Baik, saya mulai ya Mbak. Saya izin duduk ya. Baik, ini nanti saya bacakan pertanyaannya. Mbak Gita bisa menjawab sesuai dengan kondisi Mbak Gita selama 4 minggu terakhir ini. Pertanyaan nomor 1, bagaimana menurut Mbak Gita kualitas hidup Mbak Gita sebelum sakit dan setelah sakit? Apakah sangat buruk, buruk, biasa saja, baik, sangat baik? Baik, Bu. Pertanyaan nomor 2, seberapa puas Mbak Gita terhadap kesehatan Mbak Gita? Sangat tidak memuaskan, biasa saja, memuaskan, sangat memuaskan? Memuaskan. Pertanyaan nomor 3, ini Mbak Gita bisa menjawab sesuai dengan kondisi Mbak Gita selama 4 minggu terakhir. Seberapa jauh rasa sakit fisik Mbak Gita dalam mencegah untuk beraktivitas sesuai dengan kebutuhan Mbak Gita? Tidak sama sekali, sedikit, dalam jumlah sedang, sangat sering, dalam jumlah berlebihan? Sedang. Seberapa sering Mbak Gita membutuhkan terapi medis untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari? Tidak sama sekali, sedikit, dalam jumlah sedang, sangat sering, dalam jumlah berlebihan? Sedikit, Mbak. Lanjut, nomor 5, seberapa jauh Mbak Gita menikmati hidup Mbak Gita? Tidak sama sekali, sedikit, dalam jumlah sedang, sangat sering, dalam jumlah berlebihan? Sedang, Mbak. Selanjutnya nomor 6, seberapa jauh Mbak Gita merasa hidup Mbak Gita itu berarti bagi orang lain? Tidak sama sekali, sedikit, dalam jumlah sedang, sering, dalam jumlah berlebihan? Sering, Mbak. 7, seberapa jauh Mbak Gita mampu berkonsentrasi? Sedang, Mbak. 8, secara umum seberapa aman Mbak Gita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak sama sekali, sedikit, dalam jumlah sedang, sangat sering, dalam jumlah berlebihan? Jumlah sedang, Mbak. 9, seberapa sehat lingkungan di mana Mbak Gita tinggal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana? Tidak sama sekali, sedikit, dalam jumlah sedang, sangat sering, dalam jumlah berlebihan? Sering, Mbak. Saya lanjut, apakah Mbak Gita memiliki vitalitas yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya dialami? Sedang, Mbak. 11, apakah Mbak Gita dapat menerima penampilan tubuh Mbak Gita? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya?
Sering Mbak. 12. Apakah Mbak Gita memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Mbak Gita? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. Sering Mbak. 13. Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan Mbak Gita dari hari ke hari? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. 14. Seberapa sering Mbak Gita memiliki kesempatan untuk bersenang-senang atau berrekreasi? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. Sedang. 15. Seberapa baik kemampuan Mbak Gita dalam bergaul? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. 16. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan tidur Mbak Gita? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. Sedikit Mbak. 17. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan kemampuan Mbak Gita untuk menampilkan aktivitas kehidupan sehari-hari? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. Sedikit Mbak. 18. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan kemampuan Mbak Gita untuk bekerja? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. Sedang Mbak. 19. Seberapa puaskah Mbak Gita terhadap diri Mbak Gita? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. 20. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan hubungan personal atau sosial? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. Sedikit Mbak. 21. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan kehidupan seksual? Tidak sama sekali, sedikit, sedang, seringkali, sepenuhnya. Sedang Mbak. Lanjut, seberapa puaskah Mbak Gita dengan dukungan yang Mbak Gita peroleh dari teman Mbak Gita? Sangat tidak memuaskan, tidak memuaskan, biasa saja, memuaskan, sangat memuaskan. Memuaskan. 23. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan kondisi tempat tinggal saat ini? Sangat puas Mbak. 24. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan akses pelayanan kesehatan? Sangat tidak memuaskan, biasa saja, memuaskan, sangat memuaskan. Puas Mbak. 25. Seberapa puaskah Mbak Gita dengan transportasi yang harus Mbak Gita jalani? Sangat tidak puas, tidak memuaskan, biasa saja, memuaskan, sangat memuaskan. Biasa saja Mbak. Pertanyaan terakhir nomor 26. Seberapa sering Mbak Gita itu memiliki perasaan negatif seperti feeling blue atau kesepian, putus asa, cemas, dan depresi? Tidak pernah, jarang, cukup sering, sangat sering, selalu. Tidak pernah Mbak. Pertanyaannya sudah Mbak Gita jawab semua ya. Di sini saya akan menghitungnya terlebih dahulu. Baik Mbak Gita, ini saya sudah menghitung hasilnya. Ini hasilnya yaitu 64. Maka Mbak Gita itu dikategorikan dalam rentang baik atau good kualitas hidup Mbak Gita. Begitu ya. Untuk pengkajian hari ini saya cukupkan. Tadi Mbak Gita juga sudah kooperatif dalam melakukan pengajian, juga sudah mampu memahami instruksi dari saya. Mohon ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Sebelum saya meninggalkan ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak ada Mbak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya izin meninggalkan ruangan ya, Mbak. Permisi, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Pada hari Selasa 13 Desember 2022 telah dilakukan pengkajian kualitas hidup kepada Mbak Gita di Bangsal Mawar nomor 1 dengan hasil pasien mengatakan puas dengan hasil pengkajian.
O. Pasien tampak kooperatif dan mampu memahami instruksi yang diberikan oleh perawat. Dan hasil perhitungan yaitu 64, artinya pasien dikategorikan baik atau good. A. Pengkajian kualitas hidup teratasi. P. Hentikan intervensi. Sleman, 13 Desember 2022, tanda tangan nama terang Aldila Ayu Permatasari.